kayak tadi ya. Berarti dan setiap sumbu tersebut mempunyai momen inersia yang sama. Nah, di sini ada syarat dari sumbu utama dan momen inersia utama. Sumbu utama yang melalui pusat O atau pusat apa gitu ya namanya adalah sepasang sumbu ortogonal dengan momen inersia maksimum dan minimum. Nah, orientasi sumbu utama dinyatakan dengan sudut θp. Produk inersia adalah 0 pada sumbu utama, lalu sumbu simetri selalu merupakan sumbu utama, lalu terakhir titik yang dilewati oleh semua sumbu utama disebut titik utama atau principal point. Itu bahasa Inggrisnya aja. Jadi dari rumusan untuk 2 θp dapat dituliskan pula menjadi cos 2 θp sama dengan Ix dikurangan IY per 2R. Lalu sin 2 θp-nya sama dengan min IXY per R. R-nya itu selalu diambil dari nilai positif R, R masih ingat ya, itu apa ya? Dan merupakan sisi miring segitiga, sorry. Nah, di sini R-nya kalau dijabarin menjadi R sama dengan akar dalam kurung IX per IY per 2 tutup kurung kuadrat ditambah IXY kuadrat. Nah, yang horizontal itu yang IX min IY per 2, yang vertikalnya yang min IXY atau X-nya tuh yang bawah, Y-nya yang atas. Nih sudutnya itu adalah 2 θp gitu ya. Nah, substitusikan nilai cos 2 θp dan sin 2 θp ke dalam rumusan IX1 yang tadi. Nah, guna mendapatkan momen inersia utama yang besar. Jadi kita mau mendapatkan nilai momen inersia utamanya itu besar gitu ya. I1 sama dengan IX tambah IY per 2 ditambah akar dalam kurung IX min IY per 2 tutup kurung kuadrat ditambah IXY kuadrat. Nah, momen inersia utama yang kecil biasanya diperoleh dari I1 tambah I2 sama dengan IX tambah IY. Atau I2 sama dengan IX tambah IY per 2 dikurangi akar dalam kurung IX min IY per 2 tutup kurung kuadrat ditambah IXY kuadrat. Jadi bedanya kalau I1 yang mau hasilnya besar itu kita ditambah. Jadi kalau yang mau hasilnya lebih kecil itu dikurangin. Cukup mudah ya, gampang diingat. Kita masuk ke current. Nah, current ini mereka ini punya kaitannya dengan tegangan dan teman-temannya gitu ya. Tegangan kayak lekukan gitu. Dan current ini biasanya berkaitan dengan gaya tekan atau kuat tekan, sorry. Gaya tekan atau kuat tekan gitu ya. Nah, di sini ada contohnya, ada gambar. Di sini posisi beban di atas di titik O, yang simbol ini adalah tegangan maksimum sama dengan tegangan A sama dengan tegangan N ditambah tegangan MA, yang menjadi sama dengan plus N per A ditambah N dikali CA dikali YA per IX, yang diturunkan menjadi YA sama dengan YA per IX sama dengan WA. Nah, CA itu adalah jarak dari KA tuh ya, di atasnya titik pusat titik O itu ke titik nolnya, ke titik O. Nah, kalau mencari tegangan minimum itu sama aja dengan mencari sama aja dengan tegangan B sama dengan tegangan N ditambah tegangan MB. Nah, sama dengan menjadi plus, jadi bukan minus ya, masih plus N per A dikurangi N dikali CA dikali YB per IX. Sorry, ini harus CB. Nah, YB sama YB per IX sama dengan WB. Nah, CB yaitu adalah jarak KB ke titik O. Nah, posisi beban di bawah titik O.
Ini rumusnya masih sama tadi ya, tegangan maksimum sama minimumnya. Lalu kejadian khusus apabila tegangan minimum sama dengan titik O-nya, sehingga perumusannya menjadi posisi beban di atas titik O atau titik pusat gitu ya. Tegangan minimum sama dengan tegangan B sama dengan tegangan N ditambah tegangan MB menjadi sama dengan plus N per A min N dikali CB ya, CB dikali YB per IX sama dengan O tadi. Lalu menjadi, langsung ke bawah aja ya, dalam kurung WB per A dikurangi CB tutup kurung dikali N per WB sama dengan O. Yang hasil akhirnya menjadi CB sama dengan WB per A atau CB sama dengan KB. Harusnya KB nih kayaknya, karena minimum tadi ya. Nah, dalam bentuk lain, IX sama dengan akar IX per A. Lalu A-nya itu adalah A-nya sendiri adalah IX per IX kuadrat. Dari IX kuadrat sama dengan IX per A, lalu WA sama dengan IX per YA, lalu WB sama dengan IX per YB. Yang rumusnya menjadi KA sama dengan IX kuadrat per YB, KB sama dengan IX kuadrat per YA. Nah, ini adalah macam-macam bentuk current-nya. Ini ada yang dibatasi oleh 4 titik, ada juga yang dibatasi oleh 6 titik, ada yang dibatasi titik tak berhingga, lingkaran. Kalian tahu lingkaran itu biasanya tidak terhingga ya, kalau sudut atau titiknya ya. Sudutnya enggak, titiknya aja, sorry. Menentukan momen inersianya terhadap sumbu miring. Di sini ada rumus ini, X alpha sama dengan X cos alpha ditambah Y sin alpha, dan Y alfanya adalah sama dengan Y cos alpha dikurangi X sin alpha. IX alpha sama dengan integral Y alpha kuadrat df. Yang rumusnya menjadi ini yang atas nggak usah dibaca kali ya, yang bawahnya aja langsung. IX alpha sama dengan IX cos kuadrat alpha ditambah IY sin kuadrat alpha dikurangi 2 SXY, kayaknya XY aja, 2XY sin alpha cos alpha. Ini yang IY-nya, IY alfanya dari integral X alpha kuadrat D dikali DF menjadi bentuknya hampir sama kayak yang tadi, yang IX alfanya sama dengan IX sin kuadrat alpha ditambah IY cos kuadrat alpha ditambah 2XY sin alpha dikali cos alpha. Nah, ini kita ada contohnya, contoh soal menentukan batas-batas current-nya. Kita diminta menentukan posisi garis netralnya. Pakai rumusnya tadi ya, kita mencari X alfanya nih. X-nya kan udah dikasih nih gambaran ya. Berarti kita dapatkan X-nya sama dengan 2 dikali 20 dikali 1 ditambah 8 dikali 2 kali 6 kali 2 per 2 dikali 20 ditambah 8 kali 2 kali 2. Yang menjadi hasilnya adalah 3,2 cm. Jadi satuannya cm nih, kebanyakan nih. Dan tergantung soal aja sih, tapi biasanya cm.